Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Sub pembelajaran kedua, memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan. Sebelum kita jelaskan tentang amalan di bulan Ramadan, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like, kemudian bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Gratis. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Nah, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dari gurumu tentang materi memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Siswa dapat menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat menunaikan solat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, siswa dapat mengetahui hikmah Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Hal-hal yang merusak dan menghabiskan nilai pahala puasa seseorang. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Seperti contoh, berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, melihat film porno, menggibah, bertengkar, berkelahi, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, kita harus jaga mulut kita dari berbagai ucapan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kemudian kita jaga mata kita dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, seperti melihat film-film yang membahayakan, yang tidak pantas untuk kita lihat. Maka harus kita jaga mata kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita hindari pertengkaran seperti digambar. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, apalagi sampai melakukan perbuatan berkelahi seperti digambar. Ini adalah sebuah perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan nilai pahala puasa seseorang. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan nilai pahala dari ibadah puasa kita.
Mari kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih artinya sholat sunat yang dikerjakan setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunat muakkad. Sholat tarawih bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri, juga bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid. Itu lebih baik. Kenapa? Karena keutamaan sholat tarawih berjamaah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa katiba lahu qiyamu lailah. Artinya, barang siapa sholat bersama imam berjamaah sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam penuh. Nah, inilah salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Tata cara melaksanakan sholat tarawih. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah halaman 43 berpendapat bahwa sholat tarawih dikerjakan 8 rakaat dan 3 witir. Merujuk pada riwayat Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan sholat sunat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangankan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalil sholat tarawih 20 rakaat merujuk pada riwayat 4 tabi'in, menyebutkan bahwa umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an beribadah di malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan 23 rakaat, yaitu tarawih dikerjakan 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Nah, jadi pelaksanaan sholat tarawih di negeri kita ini, di Indonesia ini, ada yang 8 rakaat dengan pelaksanaan 4 ditambah 3 witir menjadi 11 rakaat. Kemudian ada lagi 23 rakaat, 20 rakaat untuk sholat tarawih ditambah 3 witir. Ini 23 semuanya. Nah, inilah tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang ada di Indonesia. Kedua-duanya adalah betul memiliki dasar dan dalil. Jadi mana yang harus kita ikutin? Ya, sebagaimana yang dilaksanakan di masjid dan di mushola yang ada di tempat tinggal kita. Jadi kedua-duanya memiliki dasar, memiliki dalil bahwasanya sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan 8 rakaat ditambah 3 witir, dan bisa dilaksanakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 witir. Nah, oleh karena itu, mari kita melaksanakan sholat tarawih ketika berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sholat tarawih sebagai amal, karena amal sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan itu yang pertama adalah sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan benar. Sholat tarawih 8 rakaat dan 3 witir, ada 2 cara melaksanakannya. Jadi yang 8 rakaat 3 witir
Ada juga yang melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Caranya mengerjakannya, laksanakan 4 rakaat sholat tarawih, kemudian ditutup dengan salam, kemudian berdiri lagi, melaksanakan kembali 4 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan salam. Selanjutnya berdiri lagi, mengerjakan sholat witir 3 rakaat, ditutup dengan salam sebagai penutupan. Jadi pelaksanaannya 4 tambah 4 sama dengan 8, tambah 3 witir sama dengan 11 rakaat. Yang kedua, sholat tarawih 2 rakaat sekali salam. Jadi ada juga yang melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat 1 kali salam. Cara mengerjakannya, laksanakan 2 rakaat sholat tarawih, ditutup dengan salam, kemudian berdiri lagi, laksanakan kembali 2 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan salam, kemudian berdiri lagi, laksanakan kembali 2 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan salam, kemudian berdiri lagi, laksanakan kembali 2 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan salam, kemudian dilanjutkan sholat witir dengan cara 2 rakaat dan 1 witir. Secara terperinci 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian dilanjutkan 3 rakaat sholat witir dengan cara 2 rakaat dan 1 rakaat, seperti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11 rakaat. Nah, inilah cara tata pelaksanaan sholat tarawih yang dikerjakan 8 rakaat dan 3 witir. Jadi kedua-duanya memiliki dasar dalam tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Ada yang 4 rakaat 1 kali salam, lalu berdiri lagi 4 rakaat, ditutup dengan salam, lalu berdiri lagi 3 rakaat untuk witir, ditutup dengan salam. Ada lagi yang mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat, lalu ditutup dengan salam, berdiri lagi sebanyak 5 kali berdiri. Nah, lalu ditutup dengan witir. Nah, inilah tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan memahami tata cara pelaksanaan sholat tarawih ini. Urutan tata cara sholat tarawih sebagai berikut. Pertama, berdiri tegap lurus, menghadap kiblat, dilanjutkan membaca niat sholat tarawih. Jadi kita berdiri tegap lurus, nah lalu kita baca niat. Kalau niat sholatnya tarawihnya 4 rakaat 1 kali salam, berarti niatnya kalau imam usolli sunnatat tarawihi 4 rakaatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Umpamanya kalau sholat tarawih kita 2 rakaat 1 kali salam, berarti niat kita usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, niatnya makmum kalau 4 rakaat 1 kali salam, kita pakai yang merah ini, usolli sunnatat tarawihi 4 rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala.
Tapi kalau solat tarawih kita 2 rakaat 1 kali salam, berarti kita memakai niatnya usolli sunnatat tarawihi rak'ataini, 2 rakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Inilah tata cara melaksanakan solat tarawih. Dilanjutkan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan daun telinga sambil membaca Allahu Akbar seperti di gambar. Kemudian kita lipat tangan kita bersedekap, lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah ada 2 macam. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagi yang memakai Allahu Akbar kabira. Tapi bagi orang yang memakai doa iftitah Allahumma ba'id, nah ini ada bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghasilni khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, bagi yang memakai Allahumma ba'id, silahkan. Kedua-duanya memiliki dasar yang benar. Kemudian setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian dilanjutkan dengan ruku. Kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita baca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lalu dilanjutkan dengan i'tidal, bangkit setelah ruku dan tumakninah sambil membaca Samiallahu liman hamidah,
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu dilanjutkan dengan sujud, yaitu meletakkan kedua lutut di atas sajadah, meletakkan jari jemari kedua kaki di atas sajadah, meletakkan kedua telapak tangan di atas sajadah, meletakkan dahi di atas sajadah, meletakkan hidung di atas sajadah, kedua siku direnggang dan tumakninah sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Atau ada yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, dan seterusnya, boleh. Kemudian dilanjutkan dengan duduk antara 2 sujud, atau disebut dengan duduk iftirasi, dan tumakninah. Kemudian membaca, lihat posisi duduk di antara 2 sujud, kaki kita seperti ini, kita duduk di atas kaki kiri kita dan kaki kanan kita dirikan. Ini bentuk duduk antara 2 sujud yang benar, harus seperti ini. Ini duduk antara 2 sujud yang benar. Lalu kita lanjut membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kita berdiri kembali dan dilaksanakan, ya, sujud lagi. Sudah sujud, kita berdiri lagi. Selesailah rakaat yang pertama. Lalu kita ulangi lagi dari awal, membaca surah Al-Fatihah dan ayat pendek, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi, kemudian duduk antara 2 sujud sebanyak 4 kali. Kalau yang 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat 1 kali salam, hanya 2 rakaat. Setelah itu kita lanjutkan dengan duduk tasyahud akhir, yaitu disebut dengan duduk tawaruk dan tumakninah. Kemudian membaca doa tahiyat akhir. Nah, lihat posisi duduk tawaruk, ya, ini nampak dari depan, ini nampak dari belakang. Posisi kaki kanan kita berdiri, jemarinya, kemudian kaki kiri kita menyilang ke bawah kaki kanan kita. Begitu juga yang perempuan. Nah, inilah tata cara duduk tawaruk yang benar. Lalu kita lanjutkan membaca doa tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Lalu dilanjutkan dengan salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Kita tengok, kita lirik ke sebelah kanan, lalu kita lirik lagi sebelah kiri dengan membaca lagi Assalamu alaikum warahmatullah. Nah, beginilah tata cara melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan benar. Nah, amalan di bulan Ramadan atau kebaikan di bulan Ramadan setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tadarus artinya membaca Al-Quran bergantian. Satu orang membaca dan yang lain menyimak, atau membaca Al-Quran secara serentak dan bersama-sama serta didampingi oleh pembimbing seperti digambar. Ini adalah seorang pemimpin atau ustadz atau orang yang paham dengan Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran, satu orang membaca, yang lain menyimak dan memperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang memiliki keutamaan bagi yang menghafal dan membacanya maupun yang mendengarkannya. Kenapa? Karena hikmah tadarus Al-Quran, pertama, memahami segala sesuatu yang baik tentang ketauhidan, hukum, kisah, akhlak, ilmu, pengetahuan, janji, dan peringatan lainnya. Kemudian hikmah yang kedua, mendapatkan ketenangan hati bagi siapapun yang membacanya. Kemudian yang ketiga, membacanya satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau kita baca di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah. Begitulah hikmah membaca Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran akan menjadi obat yang manjur bagi yang membacanya. Kemudian yang kelima, Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat atau penolong bagi para pembacanya. Nah, makanya amalan yang bagus di bulan Ramadan, pertama tadi sholat tarawih, yang kedua tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ketika berada di bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat tarawih dan dilanjutkan setelah sholat tarawih dengan tadarus Al-Quran agar kita memperoleh pundi-pundi pahala yang berlipat ganda dan amal kita yang kita peroleh di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kebaikan atau amalan-amalan di bulan Ramadan yang harus kita perbanyak. Pertama tadi melaksanakan sholat tarawih, kemudian yang kedua tadarus Al-Quran, kemudian yang ketiga memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah, kata Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisikki tamrah. Artinya, jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Nah, jadi kalau kita ingin terhindar dari api neraka, maka kita harus bersedekah. Kenapa? Orang pelit dan kikir itu dekat dengan neraka. Maukah kita seperti ini? Tentunya kita tidak mau. Oleh karenanya, kata Nabi, suburkanlah harta dengan sedekah. Nah, jadi perbanyaklah sedekah, karena dengan sedekah sebagai amal juga harta kita akan berkembang dan tambah subur.
Nah, yuk bersedekah biar harta kita berkah. Nah, seperti gambar ketika di masjid kita masukkan berinfak di kotak amal. Kemudian kalau kita berjalan bertemu dengan orang yang membutuhkan atau memerlukan pertolongan atau memohon sedekah sedikit, apa yang kita punya kita berikan seperti di gambar. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbanyak amal di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah, karena sedekah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa dengan bersedekah harta akan menjadi berkah. Ketika harta menjadi berkah akan berdampak pada diri kita, akan dibawanya menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang dermawan, dan menjadi keluarga kita pun harmonis dan menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentu kita ingin seperti itu, maka perbanyaklah amal-amal di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah. Setelah Ramadan pun kita tetap untuk dianjurkan tetap bersedekah. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama mendirikan sholat tarawih, yang kedua membaca tadarus Al-Quran, yang ketiga memperbanyak sedekah dan sebagainya, kebaikan-kebaikan lainnya. Inilah diantara amalan-amalan di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang tidak bisa kita sebutkan, dan mudah-mudahan 3 ini dapat memberikan ilmu dan motivasi kepada kita agar memperbanyak di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak solat-solat seperti solat tarawih, solat sunat dan sebagainya, kemudian membaca tadarus Al-Quran, kemudian memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya ketika berada di bulan suci Ramadan, dan setelah Ramadan pun kita sudah terbiasa untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, karena sedekah membawa kita berkah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang banyak amalnya di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita hari ini, yaitu memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silahkan tekan subscribe, kemudian tekan like, kemudian tekan bunyi loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Fastabiqul khairat, tolong menolong dengan pencet subscribe gratis. Mudah-mudahan kita saling berbagi, karena sedekah tidak hanya dengan harta, tetapi memencet subscribe ini saja, tekan like, bunyi loncengnya, termasuk juga sedekah. Mudah-mudahan kita selalu menaburkan kebaikan-kebaikan dan berbagi kebaikan demi kebaikan. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.